ya, namanya niche, ya, relung. Nah, itu di situ kita menikmati, ya, ya, konsumen kita kuasai, marketing kita, produk kita kuasai, sehingga terus-terusan. Ya. Nah, itu kondisinya seperti itu, ya. Jadi saat ini memang banyak sekali produk-produk yang karena situasinya seperti ini, orang berubah, orang menjadi kebutuhannya berbeda, yang sehingga yang biasanya itu normalnya dia butuh ini, saat ini dia pending, tidak usah dulu lah, karena yang penting hal yang lain, ya. Nah, itu banyak terjadi kayak gitu. Nah, sehingga yang perlu kita cermati adalah kita merefleksikan diri kita, merefleksikan produk-produk kita, perusahaan kita, apakah produk yang kita punya ini patut dipertahankan atau diganti. Kalau dipertahankan, ya, kalau dipertahankan, langkah-langkahnya, ya, otomatis ya lakukan evaluasi, ya, kita harus melakukan evaluasi. Apakah produk-produk yang kita pertahankan ini memang masih prospektif, masih dibutuhkan orang, masih laku atau enggak, ya. Oke, saya berikan 4 rumusan. 4 rumusan ini coba diterapkan dalam bisnisnya masing-masing, dalam produknya masing-masing. Karena kalau tidak diterapkan, kita akan mengalami satu kesia-siaan. Yang pertama, apapun nantinya kalau dikalikan ini akan hasilnya harus besar. Hasilnya harus besar. Yang pertama adalah kuantiti kecil atau kuantiti sedikit, kalau dikalikan dengan value atau nilai yang besar, hasilnya besar. Nah, ini boleh diambil produk yang karakternya seperti ini, ya. Yang kedua, kuantiti besar, volumenya besar, kalau dikalikan dengan value atau nilai kecil, hasilnya tetap besar, ya, hasilnya tetap besar. Nah, kalau ini contohnya mungkin kita bisa jual banyak tapi untungnya sedikit, tetap hasilnya besar. Karakter produk seperti ini boleh kita ambil, ya. Yang ketiga, kuantiti besar, ya, volumenya besar, jumlahnya banyak, value-nya juga besar atau nilainya besar. Oh, ini ideal. Ya, produk ini wajib kita pertahankan karena memang sudah hasil kita jualannya banyak, nilainya atau untungnya juga banyak. Nah, rumusan yang keempat yang harus kita hindari adalah value-nya kecil, volume kecil, ya, volumenya kecil dikalikan dengan value-nya kecil, nilainya kecil, ini hasilnya kecil. Jadi jumlahnya kecil, hasilnya kecil, dikalikan hasilnya kecil, nilainya kecil, hasilnya tetap kecil. Wah, ini kita harus segera tinggalkan, nggak usah dipertahankan. Ya, walaupun nanti bilangnya eman dan lain sebagainya, sayang, udah nggak usah sayang-sayangan untuk hal-hal seperti ini. Ya, itu tinggalkan. Jadi kalau ada 4 kondisi produk kita itu kita kembalikan pada rumusan bisnis kita, ada 3 yang bisa kita pertahankan. Yang tadi hasilnya besar tadi. Ya, hasilnya besar tadi. Ada 1 kondisi yang harus kita tinggalkan. Ya, 1 kondisi yang harus kita tinggalkan, yang hasilnya kecil, ya, karena kita akan capek saja di sana. Oke. Kembali lagi pada evaluasi apakah langkah-langkah kita menghadapi situasi berat ini, ya. Kalau ternyata produk itu masih laku dan banyak peminatnya, tentunya produk itu harus kita pertahankan, ya.
Nah, kalau untuk mempertahankan berarti produk itu tidak perlu diganti. Tidak perlu diganti. Hanya saja mungkin karena situasi kondisinya seperti ini, kita perlu memperkaya strategi-strategi baru. Membuat strategi-strategi baru. Fungsinya adalah untuk meningkatkan omset penjualan atau meningkatkan pendapatan pemasukan usaha. Nah, kalau langkahnya yang kita pertahankan adalah kita mesti harus evaluasi. Oh, ternyata ini dibutuhkan, produknya sudah tepat, kita nggak perlu rubah. Yang harus kita lakukan hanya strategi-strategi baru. Oke, yang kedua, kalau memang kita harus mengganti, ya, mengganti produk, itu adalah kita harus memilih produk yang sedang dan lagi banyak dicari oleh orang, ya, harus dicari oleh orang. Ini harus peka kita pada saat kita awal-awal pandemi. Saya ingat itu awal-awal di bulan-bulan di akhir Februari, awal Maret, ya, itu ada orang lagi banyak-banyaknya butuh masker, lagi banyak-banyaknya butuh hand sanitizer, ya. Wah, itu banyak dikejar orang sehingga produknya langka, harganya jadi selangit, ya. Nah, sebetulnya itu peluang juga. Pada saat itu kita tidak perlu harus ragu, nggak apa-apa kalau kita punya channel supply produk, kita ambil, kita jual. Itu memanfaatkan peluang yang lagi ada di depan mata kita, gitu. Ya, jadi ada peluang-peluang yang memang kita bisa melihat peluang itu berseliweran, gitu. Nah, ada juga peluang-peluang yang orang lain tidak bisa melihat, tapi kita mampu melihat. Ya, itu tadi yang kita putuskan, produk-produk yang kita rubah. Nah, karena ini produk harus kita rubah sehingga karakternya itu berbeda dengan produk lama kita, sehingga kita perlu waktu untuk melakukan penjualan, ya, strategi Pak Isarsono, mohon di unmute lagi Pak Isarsono, mohon izin. Oh ya, ya, oke. Ya, sudah kedengaran ya? Sudah, Pak. Oke. Saya ulangi bahwa ada dua strategi pemasaran yang banyak dikerjakan oleh orang-orang, ya, secara offline dan secara online, ya. Secara offline, kalau sudah situasi seperti ini saya rasa semua sepakat bahwa akan terganggu. Seperti tadi, kalau kita buka tokonya tidak akan didatangi oleh orang karena orang nggak boleh keluar, ya. Yang di mall apa nggak nangis semua, ya, outlet yang di mall, ya, orang karena nggak boleh nge-mall, ya. Pasar-pasar kemarin tuh di Surabaya, ya, harusnya saat ini dia itu peak season, orang jualan baju, orang kebutuhan Ramadan dan kebutuhan Idul Fitri, itu harusnya itu dia omsetnya panen pada saat ini, tapi ditutup pasarnya, ya. PGS tutup, Kapasan tutup, ITC Mega Grosir tutup, DTC tutup, dan sebagainya. Yang jual di sana mengeluh semua, pasti ada penurunan. Karena apa? Karena omset mereka harian aja mereka kehilangan income jutaan, ya, jutaan. Sehingga solusi yang tepat untuk saat ini selain offline yang bisa dipertahankan adalah online, ya, adalah skema online. Nah, untuk skema online ini banyak macam. Mungkin tim dari Inbis atau mungkin Bu Madia bisa bantu untuk menampilkan menampilkan slide, kalau bisa ditampilkan. Iya, Mas Is bisa juga kok menampilkan slide. Ini kan pakai laptop toh?
Iya, Nggih, iya. biar enak. Ini yang di tengah itu ada share screen. Oh ya, oke, ya. Yang di bawah. Nah, jenengan kalau slide-nya sudah membuka, kalau di share screen langsung muncul. Ya, oke, sebentar. Ya, saya coba tampilkan slide saya sambil menunggu slide keluar. Jadi sebelum kita putuskan bahwa strategi yang tepat itu adalah strategi marketing secara online, kita mesti harus tahu dulu petanya, ya. Kelihatan ya? Di sini belum tampil, ya? Mas. Kelihatan? Belum tampil. Oh. Oke. Oh, sebentar. Masih tampilan ininya. Sebentar. Di stop share ya, bukan ya? Ya, stop share dulu stop baru. share. Ya, stop share dulu. Iya. Terus kalau sudah membuka, share screen. Oke, sebentar. Terus share ya. Ya. Oke. Ya. Kita mesti harus saya lanjutkan ya. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Oke. Ya. Kita mesti harus tahu dulu karena saat ini yang powerful memang secara online yang dikerjakan, ya. Banyak platform bisnis online yang bisa kita kerjakan bahkan dari rumah. Ya. Nah, ini coba diperhatikan ini nanti karena saya akan memberikan tugas atau PR sebenarnya ini sederhana, ya, sederhana, dan ini kita juga kerjakan sehari-hari, tapi ini sangat berpengaruh. Cuman bisnis online itu musuhnya ada di diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri itu apa sih? Ya, kita malas, ya. Kita bosen, ya, kita tergoda hal-hal lain, ya, buka YouTube, buka lagu, nonton film dan lain sebagainya. Ya, itu musuh kita itu gitu ya. Nah, itu harus dilawan. Oke, saya perlihatkan petanya, ya. Petanya di online sedemikian banyak, ya. Kelihatan itu ya. Itu ada internet marketing, cabangnya itu ada source of income, sumber penghasilan, ada juga traffic generation. Oke, saya analogikan begini. Kalau kita ngomongin internet marketing, anggaplah kita ngomongin sebuah transportasi. Ya, transportasi itu cabangnya ada darat, ada transportasi udara, ada transportasi laut, ada 3 cabang. Nah, kalau di internet marketing ada 2 cabang, anggaplah sama. Tapi kita berpikir analogikanya begitu. Ada darat, kita ngomongin darat itu berarti kita ngomongin ada bus, ada kereta api, ada sepeda motor, ada moda transportasi darat yang lain, gitu ya. Kalau kita ngomongin udara, kita ngomongin masalah pesawat, ya. Kita ngomongin masalah ada mesin jet dan lain sebagainya, gitu, ada helikopter, ya. Kalau kita ngomongin laut, berarti ada kapal laut dan lain sebagainya. Nah, anggaplah internet marketing juga begitu, ya. Itu ada cabangnya juga, ya, ada cabangnya. Nah, masing-masing cabang ini dia punya sub tadi seperti kalau kita darat, laut, udara, ada truk, ada bus, ada kereta api dan sebagainya. Nah, kalau yang sumber penghasilan itu kita bisa jual sendiri, jual produk sendiri, ya, di internet. Ada juga kita juga bisa menghasilkan duit loh dari pelelangan, ya, online auction. Ini ada program di internet seperti itu. Ada juga program di internet itu ada PPS, pay per sale, ada PPC, pay per click. Tapi kita tidak lagi ngomongin itu, ya, terlalu panjang itu nanti ya, kita
tidak akan kena, karena ini ada ilmu bagian tersendiri. Kita kalau mau mendalami silakan, ada ahlinya juga. Kita bisa belajar bagaimana kita main di PPC atau pay per click, ya. Nah, yang menarik adalah di cabang internet yang kedua itu ada traffic generation. Tadi internet ada dua ya, ada source of income itu sumber penghasilan, ada yang kedua itu ada traffic generation, itu cara berpromosi. Nah, di cara berpromosi ini ada bagian-bagiannya, ada sosial media marketing, ada PPC AdSense, ada SEO, ya, ada email marketing, ada mobile advertising. Nah, kalau ngomongin sosial media marketing, semuanya tahu. Kita mengerucut ya. Ada sosial media marketing, ada Twitter, ada Facebook, ada YouTube, ada Google Plus, macam-macam, ya banyak. Nah, platform-platform ini harus kita manfaatkan, ya. Yang menjadi sumber penghasilan itu kita harus kawinkan dengan traffic generation yang menjadi cara berpromosi. Oke, sampai sini ada yang tanya nggak? Saya kok masih bingung dan sebagainya. Saya persilakan. Ada yang tanya? Ya, silakan. Ada yang mau tanya raise hand atau mau chat di sini? Atau raise hand, mau angkat mic? Belum ada, Mas Is. Oke, kalau belum ada, saya lanjut ya. Oke, langkah-langkah yang harus kita kerjakan atau untuk mencoba kita untuk tadi kan awalnya kita bagaimana sih meningkatkan omset penjualan atau meningkatkan penjualan pada produk kita atau pada usaha kita gitu ya. Nah, ini sebagai tugas juga buat teman-teman semua, buat kawan-kawan semua, bahwa kita bisa lakukan mulai dari sekarang ini, mulai dari hal yang paling mudah. Pasti semuanya punya yang namanya Facebook, ya. Semuanya punya Facebook. Nah, kalau punya Facebook, di Facebook itu kita bisa ada 3 sarana promosi, ya, sarana promosi. Yang pertama, ada 4, ya, ada 4. Yang pertama adalah wall di wall kita, ya. Tapi biasanya karena ini wall pribadi bersifat pertemanan, kita etikanya tidak menjual barang secara langsung, ya. Hanya boleh menjual barang secara soft. Contohnya begini, kalau kita punya gambar produk pelangsing, upload aja produk tersebut, tapi kita coba komen di produk tersebut itu komen-komen yang menghibur, yang mengajak orang untuk berteman. Contohnya adalah kayaknya ini cocok deh untuk siapa, dicolek aja temannya siapa yang gendut-gendut itu gitu, ya. Nah, itu untuk memancing orang, dia komen. Kalau dia akan berminat, dia akan coba dia tanya nanti. Ya, pokoknya jualan di wall pribadi itu soft selling. Yang kedua, kita manfaatkan fanpage. Nah, fanpage ini kita harus manfaatkan untuk jualan, ya, full jualan. Tapi fanpage ini masih gratis. Yang ketiga, fanpage yang berbayar atau Facebook Ads orang bilang, ya. Kalau Facebook Ads kita tidak bahas dalam forum sekarang. Nah, cara yang keempat adalah marketplace di Facebook.
Nah, ini sebagai tugas juga. Setelah selesai seminar siang ini, ya, saya berharap ini tugas untuk para peserta bahwa nanti setelah seminar produk yang dijual itu difoto, ya. Pertama harus punya foto produk itu paling tidak 5 produk dari sudut pandang yang berbeda, ya. Produknya sama, tapi sudut pandangnya berbeda. Terus produk foto itu dijadikan, di-copy untuk dibuat iklan di PowerPoint. Ya, jadi memanfaatkan PowerPoint, ya. Terus kita masukkan nomor WA kita sama deskripsi produk. Ya, bahasa iklan kan bahasa yang singkat tapi jelas. Ya, manfaatkan di PowerPoint. Setelah PowerPoint habis gitu di-save menjadi bentuk gambar, ya, JPEG atau PNG atau PDF, ya. Nah, nanti iklan itu bisa kita sebar di mana saja yang kita butuhkan, baik di Facebook, baik di YouTube, baik di yang lain-lain, ya, di marketplace dan lain sebagainya. Tapi tugas khusus adalah posting jualan di marketplace Facebook. Ya. Kita harus posting di sana, ya. Kalau setelah selesai seminar ini harus sudah melakukan itu. Oke. Oke, kira-kira jelas ya tugasnya ya. Bagi yang tidak punya produk, tadi ada di sesi pertama ada yang tanya, bagaimana kalau yang tidak punya produk? Oke, kalau yang tidak punya produk, mulailah keluar, jalan-jalan, melihat-lihat, ya, produknya siapa yang bisa saya bantu untuk jual. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Saya persilakan. Yang terkait langsung atau dengan kondisi usahanya. Ya, saya persilakan. Belum ada, Mas Is. Kayaknya anteng yang kelompok ini. Anteng. Ya, oke. Kalau yang tanya langsung aja ya, nggak apa-apa, silakan. Oke, jadi tugasnya tiap orang nanti sudah jelas ya, membuat foto produk, ya, foto produk, habis gitu di-upload di marketplace Facebook, ya. Bagi yang belum tahu marketplace Facebook, ya, di Facebook itu ada icon, di atas itu ada icon gambar rumah, ya, icon gambar rumah, ya. Kalau kita klik icon itu, dia akan muncul marketplace. Nah, setelah muncul tampilan, di sana ada tulisan jual. Nah, dia muncul, dagangan orang akan muncul di sana banyak. Ya, akan muncul banyak, berjejer-jejer gitu. Nanti disesuaikan produknya seperti produk yang kita jual dalam kategori apa, nanti ada banyak, tapi macam-macam, ya. Nah, kita tidak dalam rangka membeli, tapi kita dalam rangka menjual produk tersebut, produk kita, ya. Kita upload, kita isi form-formnya sesuai dengan produk yang kita jual, ya. Yang kita jual apa, terus harganya berapa, kategorinya apa, kita isi. Nah, pengalaman saya, ini saya baru ada produk baru aja, saya ditawarin oleh sebuah rekan saya produk tisu, ya, produk tisu. Kebetulan saya mendapatkan harga pabrik, ya, harga pabrik.
jam 4 sore saya dapat informasi atau ngobrol perihal produk itu dan ada produk sampelnya, saya langsung foto. Nah, begitu saya foto, saya cukup punya 2 foto aja. Saya langsung upload di marketplace Facebook dan responnya luar biasa. Malam hari sudah sangat banyak respon yang menghubungi WA saya karena di sana saya cantumkan ada nomor WA. Dan pagi itu sudah terjadi penjualan, ya berarti tidak lebih dari 24 jam sudah sangat banyak yang merespon dan sudah terjadi penjualan. Nah, itu artinya bahwa apa yang strategi marketing yang kita kerjakan itu juga sangat efektif. Ya. Tentunya kita nanti ada jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya. Yang jangka pendek, ya pikirkan bagaimana besok itu kita butuh makan. Ya. Sehingga apa yang harus Anda kerjakan hari ini, itu mesti harus Anda kerjakan apa yang Anda bisa. Ya, salah satunya adalah sesuai dengan tugas yang saya berikan tadi. Ya. Jadi posting satu produk yang jadi produk pilihan Anda di marketplace Facebook. Nah, itu menjadi tugas nanti di mentoring berikutnya itu harus sudah bisa Anda tunjukkan ya ininya hasilnya bagaimana. Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang bertanya? Ada? Bentar, saya cek dulu. Ini ada pertanyaan. Kalau pakai IG, saya pakai akun IG untuk jualan produk saya. Terus yang kedua, mungkin bisa dicontohkan yang FB Marketplace-nya. Barangkali bisa gini Mas Is, jenengan buka FB, jadi yang di-share itu klik FB, jadi ini loh gambar rumah, ini loh gini, mungkin ada kalau hanya ngomong mungkin bingung kali ya. Saya buka Facebook ya. Iya. Saya buka Facebook ya, mungkin saya tunjukkan Facebooknya. Bentar. Ada yang sudah punya Facebook semua nggak? Punya Facebook semua nggak? Ya, mayoritas punya lah. Punya ya. Nah, kalau sudah punya sebetulnya mudah karena dari Facebook itu kita bisa jualan ya. Sebentar, agak sulit tapi saya tunjukkan di sini aja. Saya tunjukkan di sini, mungkin nanti bisa. Ini sebentar. Nah, ini jadi cukup dari HP. Ini tampilan Facebook kan begini ya. Tampilan Facebook begini. Mana nih? Bentar. Nggak kelihatan. Sebentar. Nggak kelihatan sih. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Oke, tampilan Facebook itu di atas itu ada gambar lonceng, itu biasanya ada notifikasi baru. Ya, itu kalau ada orang yang komen yang terkait sama komentar kita atau judul kita, biasanya ada notifikasi baru. Nah, di sampingnya ada icon video, ya, icon video. Bentar, saya tunjukkan. Saya agak kesulitan untuk menampilkan di layar laptop ya, tapi saya berusaha untuk biar kelihatan.
agak silau ya. Nah, ini bentuknya kan di sini nih ada icon-icon ya di atas ini. Nah, itu di atas itu ini kan semuanya tampilan Facebook begitu ya. Nah, kalau tidak menemukan icon gambar rumah, Anda bisa cari di garis 3 di pojok kanan atas, itu diklik aja. Habis itu ada bentuk rumah, ada tulisannya marketplace. Ada marketplace. Nah, kalau sudah ketemu marketplace, ini diklik aja marketplace. Nah, di situ banyak gambar-gambar orang jualan. Ya. Ada gambar orang itu pemilik akun, ada jual, ada lokal, ada kendaraan, ada sewa, properti lain-lain itu apa namanya produk-produknya. Nah, kita klik ke jual. Di situ ada jual di sini, jual. Nah, di jual inilah kita sudah mulai bisa jualan. Ini hanya satu jurus saja. Ya. Nanti coba masuk ke marketplace di Facebook, jual. Itu berarti Anda sudah menjadi penjual. Tinggal ngisi apa yang harus diisi di situ. Ingat ya, yang dijual, yang dicantumkan di sana, itu adalah produk dengan kata-kata atau keyword yang menjual. Kita masukkan, ada foto yang kita butuhkan adalah gambar tadi atau foto tadi. Ya, terus habis gitu harga biasanya diminta, kita cantumkan aja. Terus apa deskripsi produk dan lain-lain. Nah, coba setelah itu di submit atau di upload. Ya, saya rasa satu hal ini sudah kita bisa kerjakan, ada peningkatan. Ya, ada peningkatan. Karena saya selaku praktisi bisnis online mengerjakan satu ini aja sudah ada hasilnya. Ya. Yang berikutnya kita bisa memanfaatkan marketplace yang ada, kayak Tokopedia, terus Shopee, ya, terus Instagram. Ya, Instagram juga powerful, ya, Instagram juga powerful. Oke, kira-kira seperti itu Bu Mardia. Tapi yang jadi PR itu adalah setiap peserta nanti di sini harus mengupload satu produk atau jualan di marketplace Facebook. Ada pertanyaan? Silakan. Mau tanya, Pak? Ya, silakan. Kalau itu tugasnya harus buat ngupload aja apa dalam bentuk PPT yang tadi Bapak maksud? Apa cuma upload gambar saja? Ya. Kan ini kita sebentar ya, saya ya, kasih ada sedikit ya Mas Is ya. Ya. Ini menyambung ada pertanyaan di chat yang berhubungan dengan yang ditanyakan oleh Mbak Siti Fauzia tadi. Kenapa harus pakai PPT untuk edit gambar jadi iklan? Apa alasan kuatnya? Apa pakai boleh apps yang lain yang lebih sederhana? Jadi mungkin begini ya, ini dari Mas Seleksi sama Mbak Fauzia. Kalau pakai PPT itu sebagian orang lebih familiar atau lebih mudah. Tapi kalau pakai apps yang lain mungkin bagi Mas Seleksi itu lebih sederhana, tapi bagi orang lain yang di laptop atau di HP-nya nggak mempunyai apps itu menjadi rumit gitu ya. Prinsipnya di sini adalah Pak Isharsono itu memberikan hal yang sederhana sebenarnya. Edit gambarnya bisa melalui PPT, tetapi bisa kok menggunakan apps yang lain atau media-media yang lain. Yang penting bentuknya gambar gitu aja nih Pak ya. Betul Bu. Jadi prinsip apa yang bisa kita kerjakan. Suaranya Mas Is kok jauh ya? Oke, sebentar. Suaranya itu kayak jauh gitu.
Oh, ya. Oke. Ya, kedengaran? Kedengaran? Ya. Oleh? Iya, Lebih iya, jelas? sudah. Lebih Iya. jelas? Jelas. Oke. Jadi betul kata Bu Mardiah bahwa prinsipnya itu sebetulnya adalah tidak ada alasan kita untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi kalau ada yang bertanya apa harus PPT, ya PowerPoint tidak harus. Kalau Anda jago grafis dengan Corel, dengan Photoshop atau dengan aplikator yang lain, dipersilahkan. Tapi karena jauh Pak, jauh, suaranya jauh. Ya. Mas Is, suaranya coba. Oke, ya. Kedengaran? Masih jauh, Pak. Tetap jauh. Masih jauh, Pak. Masih jauh. Masih jauh, Pak. Ya, kedengaran? Masih jelas? Kayaknya signalnya apa ya? Tadi yang pertama jelas kok. Ini kok mulai. Untuk minta tolong yang lain dimatikan dulu mic-nya kalau tidak berkepentingan ya. Oke. Coba Mas Is. Ini ada yang nyala ini. Mas Is pakai dua dah. Pakai laptop sama HP dah. Mic-nya belum hidup Mas Is. Di unmute dulu. Oke. Coba Mas Is. Oke, halo? Ya, kedengaran? Ya, udah. Sudah jelas, Bu? Ya, masih jauh tapi lebih jelas. Oke, ya. Lebih masih kedengaran? Sudah kedengaran. Ya. Oke, saya ulang ya. Saya ulang bahwa memang benar kata Bu Mardiah bahwa tidak harus PPT. Jadi kalau teman-teman atau rekan-rekan punya keahlian lain, ya, punya keahlian desain grafis, ya, desain grafis atau Corel Draw, menguasai Photoshop, menguasai aplikasi untuk gambar, aplikator untuk gambar yang lain, nggak ada masalah, bahkan lebih bagus. Cuman penekanannya adalah tidak ada alasan kita untuk tidak melakukan apa-apa, ya. Kenapa kok saya pilihannya PPT? Karena sebagian besar orang gampang kan, kalau kita mau membuat sebuah iklan di PPT itu bisa kita maksimalkan gitu, ya, gampang. Kalau membuat iklan di situ gampang. Jadi kayak gitu, betul. Yang penting itu kita mau melakukan, ya. Ya, setelah kita punya gambar, kita bisa posting di mana-mana. Selama ini kan kita nunggu kita harus bisa Corel Draw dulu, harus bisa Photoshop dulu. Setelah itu, tapi kapan postingannya kan nggak jelas akhirnya. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, ada yang bertanya lain? Ini Pak, mau tanya Pak. Mau tanya Pak. Ya, silakan. Begini sebetulnya teman-teman, mungkin saya yakin banyak tahu tentang marketing yang lewat marketplace, IG, Shopee dan semacamnya. Cuman yang paling penting harapan kami ini, cuman harapan Pak. Yusid sendiri bisa memberikan wadah kepada kami untuk
bisa menjualan USIT sendiri mempunyai apa ya, pemasaran begitu, memberikan wadah kepada kami untuk bisa seperti yang di marketplace, membuat aplikasi atau bagaimana, dan teman-teman juga diberi apa ya, wadah. Iya, diberi wadah. USIT itu mempunyai aplikasi, Pak, begitu, Pak. Ya. Dikoordinir, Pak, diakomodir, teman-teman itu bisa diakomodir oleh USIT sendiri. Apakah itu bisa? Ya. Oke, Mas Alung ya ini ya. Ya. Mas Alung. Kalau pertanyaannya begitu, ya nanti Bu Mardia bisa memperjelas. Tapi itu bukan hal yang sulit. Ya bisa aja. Ya sangat bisa. Cuman akan tidak tepat sasaran. Kenapa? Pertama begini, bahwa sebagai pengusaha atau kita yang punya produk atau kita mau berbisnis apa di bidang apa, itu strategi marketingnya itu berbeda-beda. Ya, strategi marketingnya beda-beda. Sehingga kalau kita menunggu program, ya, padahal besok itu kita butuh makan ini, ya, itu akan ketinggalan Anda, Mas Alung, ketinggalan. Nah, padahal kita bisa lakukan mulai dari hal yang sederhana. Ya, saya buka kartu. Apakah produk saya itu tadi kan saya awalnya produknya apa sih Pak? Saya jualan apa? Yang saya buka adalah saya jualan kaos sama saya jualan percetakan. Tapi saya punya banyak produk. Kalau di sini saya buka, saya ada sekitar 8-10 item produk yang jalan. Nah, ada 10 produk lagi, jadi totalnya ada sekitar 19-20 produk ya yang saya marketingkan atau saya promosikan. Saya manfaatkan apa? Saya manfaatkan semua platform online. Tapi yang saya manfaatkan semua platform online yang gratis. Tidak ada satupun saya yang berbayar. Mulai dari apa? Mulai dari Facebook, mulai dari Instagram, mulai dari akun-akun yang lain. Nanti Anda akan belajar, kalau ada waktu, belajar website. Ya, website itu Anda bisa main di WordPress, ada main di Blogspot, ada Medium, ada Isu, apalagi itu ya nanti belajar, ada Wattpad. Dan ini lebih dahsyat pengaruhnya daripada Mas Alung menunggu diwadahin oleh teman-teman dalam satu wadah dijualkan bareng. Ya. Tadi kan begini Pak, Bapak kan memaparkan tentang masalah teknis, bagaimana cara menjual, terus harus fasih dengan koril dan semacamnya. Intinya kalau memang sudah terorganisir oleh USIT sendiri, itu teman-teman kan hanya mendaftarkan produknya, terus USIT sendiri yang menyiting semuanya. Nanti kalau sudah terakomodir, yang sudah terorganisir, USIT bisa minta semacam bayaran begitu Pak kepada kami, kalau memang USIT sendiri bisa produk kami itu laku begitu Pak. Oh iya, nggak apa-apa, itu bisa dilakukan sambil jalan. Tapi oke, mungkin saya nanggapi ya Mas Is, biar tidak terjadi debat kusir. Kalau Pak Isharsono ini Mas Alung sebagai pematerinya tidak berhubungan sama sekali dengan Jabri USAID.
Nanti kami akan coba komunikasikan apa yang menjadi masukan dari Mas Alung di sini. Mungkin kami bisa diskusikan. Namun yang pasti untuk diketahui bahwa Jabri USED ini tugasnya adalah hanya memberikan pelatihan, gitu ya. Pelatihan selanjutnya adalah kita sebagai owner dari usaha masing-masing itu yang sudah difasilitasi pelatihan untuk bergerak sendiri. Karena USED itu kan suatu organisasi, bukan organisasi bisnis gitu ya, bukan organisasi bisnis. Namun masukan dari Mas Alung ini nanti akan kami sampaikan sebagai masukan yang baik, barangkali nanti ke depan ada tindak lanjut dari USED ya seperti yang Mas Alung harapkan. Itu aja mungkin ya. Gimana Mas Alung? Gitu ya? Ya itu hanya harapan Bu, hanya harapan kami. Iya, betul. Nanti akan kami sampaikan. Saya tambahin aja harapannya supaya bisa terlaksana. Mas Alung dan kawan-kawan atau peserta yang ada di sini nantinya kalau ada pembekalan skill ya yang langsung berhubungan dengan marketing, minta dilatih bagaimana sih membuat Facebook marketing, nah, atau Instagram marketing. Nah, itu pelatihannya langsung seperti itu. Ya, siap. Ya, Mas Alung ya. Lanjut berarti ya. Yang pasti INBI sering melakukan kegiatan teknis seperti itu. Iya, Kita Instagram yang marketing, saya tahu begitu memang. Betul. Ya. Jadi nanti lain waktu kalau kita menyelenggarakan kegiatan, karena kita masih setting Mas Alung untuk yang kalau misalkan kegiatan teknis seperti itu melalui Zoom seperti ini, tingkat efektivitasnya ya. Kalau pakai offline itu kan enak ya, langsung praktek, pematerinya langsung, kalau nggak bisa langsung nunjukkan satu persatu gitu ya. Ini kita masih mencoba untuk cari media yang bagus. Itu dulu. Oke, gitu ya Mas Alung ya. Nanti saya diskusikan dengan pihak USAID, masukan dari Mas Alung, harapan-harapan dari kawan-kawan yang di sini. Lanjut ada beberapa pertanyaan yang di chat ini Pak Is. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Halo, Kalau kuliner, apa bisa lewat marketplace Kang? Yang pertama. Terus yang ya itu dulu. Nanti kalau ini ya itu aja dulu. Nanti ini teknis yang Oke. Sebelum saya menjawab apakah kalau kuliner itu bisa dijual di marketplace. Tadi ada yang menyalakan mikrofon mau tanya, mungkin nanti dikasih kesempatan ya. Tapi saya jawab dulu. Yang bertanya apakah bisa bisnis kuliner dijual lewat marketplace? Jawaban saya sangat bisa. Ya, cuman modelnya memang harus digitalisasi. Jadi kalau orang sekarang itu semuanya lewatnya harus lewat foto. Merasa sekarang diwakili oleh foto. Ya, case-nya diwakili oleh foto. Kepercayaannya bahwa yang masak itu memang punya keahlian diwakili oleh foto. Kehalalan produk diwakili oleh foto. Caranya bagaimana? Ya bikin foto yang menggiurkan kalau biar orang tertarik. Bikin foto yang membuat nafsu makannya bertambah supaya orang berminat. Bikin foto prosesnya yang detail sehingga orang percaya bahwa produk kuliner. Suaranya jauh Pak, maaf. Ya, masih jauh kedengaran? Masih jauh. Masih jauh. Saya dengar tapi masih jauh. Halo, ya, kedengaran? Masih kedengaran? Bentar, saya setting dulu. Ya, kedengaran? Kedengaran? Halo? Dengar Mas, tapi jauh. Cili ya? Iya, cilik. Cuwili. Adoh.
Sebentar ya, saya setting dulu. Ya. Masih kedengar kecil ya, Bu ya? Masih kecil ya? Masih? Halo, ya. Masih kecil, Bu? Halo, halo. Hah? Kedengaran tapi Lumayan, lumayan. masih agak jauh. Bentar ya. Bentar, saya setting sebentar. Masih kecil ya? Masih kecil? Tes, tes. Pak Wes, dilanjut aja, meskipun kecil kita lebih serius saja. Ya, ya, diperhatikan ya, disimak baik-baik lah ya. Wes, kecil gini suaranya. Mas Is, sebentar saya tambahi. Jadi kan tadi ada pertanyaan terkait kalau kuliner lewat marketplace bisa tak Kang? Soalnya kan kalau kuliner itu marketnya lokal, sementara kalau marketplace kan skalanya nasional. Apa bisa marketplace mentarget konsumen lokal? Itu tambahan pertanyaannya. Oh iya, mudah-mudahan bisa didengar ya, walaupun kecil mudah-mudahan bisa didengar. Marketplace Facebook, marketplace di Facebook ini kita tidak ngomong masalah marketplace Tokopedia atau Bukalapak ya, itu kan skalanya nasional memang. Tapi marketplace Facebook itu lokal, jadi dia menjangkau di area-area di mana kita mendapatkan diri berada di kota mana. Ya. Jadi jangkauannya lebih lokal. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, jadi solusinya adalah tetap itu bisa berpengaruh, ya. Ada pengaruhnya di marketplace itu, untuk lokal itu ada pengaruhnya. Terus setelah itu harus model kemasannya harus diperhatikan, karena kuliner atau makanan, kalau kita ngomongin masalah makanan pasti ada pengaruhnya di packagingnya, model kemasannya. Ya, model kemasannya. Terus ingat ya, bahwa bisnis makanan itu yang penting adalah pembelinya dulu, sehingga bisa disiasati sama pembeli dulu. Setelah itu Tambah hilang Mas Is. Dengar Mas Is juga kayaknya. Halo? Mas Is? Ada yang dengar suara saya enggak? Dengar. Oh, dengar. Dengar. Aduh, ini pemateri ini suaranya hilang ini kayak gini. Mas Is? Suaranya hilang ini tadi barusan. Hilang. Oke. Ya. Kayaknya sudah lelah ini. Kedengaran tapi berbet, apa berbet itu? Putus-putus Pak Is. Putus-putus. Apa koneksinya ya? Kedengaran? Sudah kedengaran, Bu? Iya, dengeran. Kedengaran? Ya. Jadi pertanyaan terakhir tadi bahwa
Tetap putus-putus Pak Is. Gimana ya Mas Umar? Di eh, saya mute dulu Pak Is. Pak Is, saya mohon izin saya mute dulu, nanti bisa di mute ulangi, unmute lagi. Silakan di unmute Pak. Coba di unmute. Waduh, masih tetap itu. Masih tetap. Tetap putus-putus Pak. Kalau pakai mic internal laptopnya nggak bisa Mas Is? Ya, coba dulu. Nggak pakai headset. Tes. Iya, jelas Pak. Coba. Tes. Dengar? Lebih mending ini daripada yang tadi. Mendingan ini, mendingan. Ya. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa dicobain aja ya. Ya. Maksimal memang. Agak maksimal, tapi lebih kedengaran ya. Lebih kedengaran. Oke, sampai mana tadi? Sampai untuk Facebook ya kan sifatnya nasional bukan lokal gitu ya. Marketplace. Jadi saya tegaskan ulang bahwa marketplace Facebook itu beda dengan marketplace yang selama ini kita kenal. Marketplace Tokopedia, marketplace Bukalapak, marketplace Shopee gitu, bukan itu. Nah, kalau ada kesempatan Hilang lagi. Putus-putus gitu loh. Ya. Sudah. lebih jelas. Lebih jelas. Oke. Lebih jelas ya. Oke. Ya. Oke, jadi pembahasan kita sampai di Facebook itu ada yang Facebook itu bersifat Karena suaranya lagi ini hilang lagi Mas Is, barangkali nanti gini ya. Mohon maaf teman-teman semua. Ini saya ambil jalan tengah ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini minta tolong kalau misalkan ada pertanyaan diketik, nanti kami rekap ya. Terus kita ajukan ke Pak Is, mungkin akan dibuat semacam video untuk menjawab. Nanti kita share gitu aja di grup WA masing-masing.
Ya, karena kalau misalkan Mas Is menjawab dalam bentuk tulisan, yang pasti kurang ini ya, kurang greget. Tapi nanti kami juga akan share nomor WA-nya Mas Is. Barangkali ada yang pengen konsultasi secara pribadi. Ya, terus itu yang pertama. Yang kedua, nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis tadi itu nanti akan kami sampaikan ke Mas Is untuk dijawab melalui video, dibuatkan semacam video gitu ya. Nanti kita akan share ke grup WA masing-masing. Begitu nggak Mas Is ya? Karena ini mungkin ada banyak faktor selain jaringannya. Yang pertama, yang kedua mungkin lelah. Karena dari pagi jam 8 sudah mulai on, jadi mohon maaf untuk rekan-rekan yang kedua ini gitu ya. Bagaimana teman-teman gitu ya? Menurut saya jalan tengahnya adalah seperti itu. Jadi yang pertama nanti pertanyaan itu nanti akan dijawab melalui video oleh Mas Is, dan akan kita share ke grup masing-masing. Terus yang kedua nanti akan saya share nomor WA-nya Mas Is, untuk barangkali ada yang pengen komunikasi secara pribadi. Tidak apa-apa ya? Setuju. Ya, setuju ya. Oke. Terima kasih, mohon maaf semuanya. Karena memang di agenda kita adalah dari jam 10 sampai jam 11.30. Dan kebetulan ini juga sudah jam 11 lebih 23. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Yang pasti kami nanti akan menginformasikan apabila ada kelas-kelas teknis terkait dengan internet marketing. INBIS rutin setiap tahun itu mengadakan, bahkan yang tahun lalu kita mengadakan kelas seminggu full untuk internet marketing. Jadi ada yang Facebook marketing, ada Instagram marketing, ada YouTube marketing, bahkan ada melalui marketplace. Itu juga berbayar sih ya, karena kita mengundang dari profesional untuk bayar tapi murah meriah. 250 dalam waktu seminggu, makan kita yang tanggung gitu kan ya. Sudah dapat makan, sudah dapat ini gitu ya. Jadi kita murah meriah hanya untuk operasional itu saja. Nah, nanti mungkin saya lagi memikirkan untuk membuka kelas-kelas itu secara online, tapi yang teknis, tapi ya ini tadi kendalanya seperti ini kalau kelas online. Baik, begitu ya kira-kira ya teman-teman semua. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mungkin kita cukupkan di sini. Kalau ada pertanyaan boleh di chat lewat grup WA-nya masing-masing. Mungkin bukan mungkin ya, boleh jadi kalau malu nulis chat di sini bisa chat di grup WA masing-masing kalau ada yang ditanyakan. Nanti kita kompilasi dan kita sampaikan ke Mas Is Harsono. Karena waktu juga sudah kurang dari 5 menit, barangkali ada yang mau angkat tangan, mau ngasih masukan? Monggo. Tadi yang raise hand siapa ya? Nggak kelihatan yang raise hand. Oke. Waktunya sudah. Kita cukupkan aja untuk istirahat, sholat sebelum kita teman-teman nanti masuk ke kelas yang jam 1. Terima kasih buat semua, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sampai ketemu lagi di mentoring yang kedua. Kita lanjut obrolannya di grup WA masing-masing. Nanti kita akan lanjut di mentoring yang kedua pada tanggal 13 Juli. Terima kasih, mohon maaf. Kita akhiri untuk sesi kali ini dengan bacaan hamdalah. Dan akhirnya saya sebagai wakilan inkubator bisnis dan USAID, mohon maaf karena atas kendala teknis kali ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Belum foto ya, Mas Umar. Ayo Oke. teman-teman lupa belum foto. Cek videonya masing-masing kita foto dulu. Videonya sedang Ayo, saking Silakan saking dinyalakan. tegangnya tadi itu gara-gara ya, Mas Is sudah terlanjur keluar grup, tidak apa-apa wis. Tolong dinyalakan videonya untuk kita ambil foto dulu, pasang pose yang cantik, yang ganteng. Ayo silakan dinyalakan videonya. Pak Videonya Anu dinyalakan. mau lihat. Saya mau tampil unyu-unyu. Bentar. Oke, 1, 2. Nanti ada 2 bagian karena ada 2 halaman ini. 1, 2. Yang pertama Ya. dulu. 1, 2, 3. Bentar. Oke, yang selanjutnya 1, 2, 3. Finish. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan.